Saat Guardiola masih bermain untuk klub Dinamo Zagreb, ia punya julukan Pep Kecil sebab namanya mirip dengan Guardiola. Kini ia akan benar-benar bermain untuk Pep jika transfernya ke Man City berjalan lancar. Dikutip dari Sky Sport, Manchester City sudah mencapai kesepakatan dengan RB Leipzig untuk datangkan bek berusia 21 tahun itu. City rela menggelontorkan dana sebesar 77 pounds untuk bek asal Kroasia tersebut. Untuk seorang bek, itu harga yang cukup mahal, meskipun tidak lebih mahal dari Maguire yang dulu dibeli seharga 80 juta pounds. Namun yang perlu diingat, posisi natural Guardiola adalah bek tengah. City sudah punya banyak bek tengah. Pertanyaannya, mengapa Pep beli bek tengah lagi? Bukankah lebih baik City mencari fullback untuk jadi pelapis atau bahkan pengganti Kyle Walker dan Joao Cancelo? Di pertengahan musim kemarin, Pep telah bereksperimen di lini belakangnya. Ini terjadi setelah Joao Cancelo pergi ke Bayern Munchen di bulan Januari kemarin. Situasi itu membuat City tidak punya bek sayap penggantinya. Dikutip dari The Athletic, Pep juga menyadari hal tersebut. Jika kami bermain dengan fullback yang melebar, bermain ke depan dan ke belakang, kami tidak bisa melakukannya. Kami tidak memiliki pemain yang bisa melakukan itu saat ini, ucap Pep soal kondisi bek sayapnya waktu itu. Guardiola pun berimprovisasi. Ia memasang 3 bek tengah, tapi dengan 1 bek tengah tambahan yang bermain di depan mereka. Kadang Pep memainkan Rico Lewis, tapi lebih sering memasang John Stones sebagai pilihan utamanya. Hasilnya, Manchester City membantai RB Leipzig 7-0 di babak 16 besar Liga Champions. Itu performa terbaik mereka sepanjang musim. Kemudian dilanjutkan dengan hasil memuaskan lainnya, yaitu mengalahkan Burnley 6-0 di FA Cup. Seminggu kemudian City mengalahkan Liverpool 4-1. Sejak saat itu, Stones menasbihkan diri sebagai bek kanan andalan Pep, dan tanpa disadari Pep sudah menggunakan 4 bek tengah dalam formasi utamanya. Mereka adalah Stones, Manuel Akanji, Ruben Dias, dan Nathan Ake. Menurut saya, dengan 4 bek tengah kami bisa bertahan dengan sangat baik di dalam kota kami. Ini langkah terbesar. Sekarang kami menikmati sistem bertahan. Dan meski kami membuat kesalahan, saya punya perasaan bahwa kami adalah defender, ucap Pep dikutip dari Athletic. Revolusi 4 bek tengah ini memang terbukti berhasil. Tidak hanya Pep mempersembahkan gelar Champions pertama City, tapi juga treble winner. Dan itu berkat City bisa bangkit di Liga pada pertengahan musim kemarin. Mengetahui fakta itu, jadi bukan tidak mungkin Pep akan mempertahankan skema yang sama di musim ini. Menjadikan Guardiola sebagai incaran utama musim ini membuktikan Pep masih ingin memainkan skema 4 bek. Tapi apakah harus Guardiola dan tidak bisa bek lain? Iya, tentu saja. Sebagai bek, Guardiola memiliki satu kualitas yang sangat penting bagi Pep, yaitu kemampuan teknis. Kemampuan teknis ini menjadi penting karena membuat sang pemain nyaman dengan bola. Dan seperti yang sudah kita tahu, Pep sangat suka pemain yang nyaman dengan bola. Itu adalah kunci permainan ball possession ala Guardiola. Selain itu, Guardiola juga punya fisik yang sangat kuat, tingginya 180 cm dan punya badan yang berisi. Kekuatan fisik adalah salah satu atribut utama Guardiola. Ini bisa dilihat bagaimana ia bermain di Piala Dunia Qatar bersama timnas Korea. Kemampuan Guardiola juga bisa dilihat saat bermain untuk RB Leipzig. Contohnya di laga lawan Manchester City pada leg pertama babak 16 besar Champions League. Tugas utama Guardiola saat itu adalah menjaga Haaland, dan beberapa kali ia bisa mengantongi bomber Norwegia itu. Sayangnya, di leg kedua Leipzig terbantai 7-0 oleh City. Nilai plus Guardiola di mata Guardiola lainnya adalah ia bisa bermain sebagai bek sayap kiri. Ini menjadikan Guardiola memiliki lebih banyak pilihan. Pep akan punya bek tengah yang memiliki segala atribut bek tengah tradisional dengan kemampuan bek sayap. Bicara soal karakteristik, Guardiola adalah perpaduan dari bek tradisional dan modern. Ia bisa bertahan dengan kuat sambil memberikan umpan-umpan matang. Ini yang dibutuhkan Pep. Ia butuh orang yang bisa mendistribusikan bola ke depan melewati pertahanan ketat lawan untuk diterima Erling Haaland yang menunggu di depan. Musim kemarin hanya Kevin De Bruyne yang nyaman memberikan umpan terobosan kepada Haaland. Di Leipzig, ia sudah terbiasa melayani Timo Werner. Sangat menarik dinantikan bagaimana ia bisa melayani Haaland di Premier League. Kemampuan menonjol lainnya yang ia miliki adalah ketenangan.
Usianya baru 21 tahun dan baru 2 musim bermain di Liga Top Eropa. Tapi ia sangat dewasa dalam bermain dan mengolah bola. Dia bermain seperti ia sudah bermain di 100 pertandingan timnas, tapi itulah yang terjadi ketika Tuhan memberikan Anda bakat luar biasa. Ucap rekan setimnya di timnas, Borna Barisic. Pelatih timnas Kroasia, Zlatko Dalic, juga memuji kedewasaan Gvardiol. Baginya Gvardiol bermain sangat elegan. Ia bahkan mengklaim kalau Gvardiol adalah bek terbaik di dunia saat ini. Bisa bermain sedewasa ini sangat menakjubkan. Caranya bermain, ia membawa bola dengan sangat elegan. Dia adalah bek terbaik di dunia. Ucapnya dikutip dari Goal.com. Dengan segala keunggulannya, Gvardiol juga memiliki kelemahan, terutama saat duel udara. Bisa dibilang Gvardiol selalu kesusahan untuk memenangkan duel udara. Gvardiol hanya memenangkan 55,8% duel udara di Bundesliga. Ini adalah kelemahan yang bisa dieksploitasi oleh lawan-lawannya. Meski begitu, dilansir dari Independent.uk, Manchester City tercatat sebagai tim yang paling sedikit memenangkan duel udara di Premier League musim 2022-23. Dan itu hampir tidak berpengaruh pada fakta City bisa menjuarai Premier League akhir musim. Jadi, itu mungkin memang bukan kelemahan yang membuat Pep terlalu pusing. Selain itu perlu diingat bahwa Gvardiol masih berusia 21 tahun. Masih banyak waktu baginya untuk meningkatkan kualitasnya. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah berada di bawah asuhan Pep Guardiola. Geliat Man City di bursa transfer musim panas ini yang tidak terlalu pusing cari tambahan bek sayap memunculkan pertanda lain. Pep sudah berevolusi. Dulu ia adalah pelatih yang dikenal sangat suka atau bisa dibilang terobsesi dengan bek sayap yang menyerang. Itu ia tunjukkan sejak masih di Barcelona saat berjaya di Barca. Pep sangat mengandalkan lari cepat dan umpan-umpan Dani Alves. Saat ia pindah ke Bayern Munchen, Philipp Lahm lah yang jadi andalan Pep di skuad. Bahkan saat pertama kali datang ke Manchester City, Pep memfokuskan dirinya membangun tim dengan membeli banyak bek sayap mahal seperti Benjamin Mendy, Kyle Walker, Danilo, dan Zinchenko. Ia menghabiskan lebih dari 130 juta pounds untuk mendatangkan mereka. Guardiola kemudian mendatangkan Joao Cancelo dengan harga 60 juta pounds. Bek sayap Portugal itu jadi salah satu pemain yang punya peran penting dalam perebutan gelar Liga di tahun 2021 dan 2022. Kedatangan Haaland kemudian merubah cara Manchester City bermain. Hadirnya striker tengah membuat City lebih sedikit melakukan penguasaan bola, karena lebih sedikit memainkan skema false nine. Ini membuat The Citizen rentan akan serangan balik. Memasang 4 bek tengah terbukti jadi solusi terbaik Pep sejauh ini. Meskipun begitu, Pep tidak pernah menggunakan strategi yang sama. Ia akan secara konstan mengganti skema permainannya. Itu sebabnya Pep sangat bersikeras mempertahankan Kyle Walker.